Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya hadirun jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu berharap semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimudahkan Allah, kita lanjutkan kajian hadis tematik kita. Pada pekan yang lalu masih hadis yang sama. Untuk mengingatkan kembali kepada kita, saya ulangi kembali untuk membacakan hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wa la wasta'in billah ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana pekan yang lalu bahwa ini bicara tentang orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengawali kalimatnya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Bahwa Rasul mengatakan orang-orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang-orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud dengan kuat di sini tentu yang paling utama adalah keimanannya. Karena iman inilah yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kedua-duanya memiliki keimanan yang bagus, maka yang terbaik di antara dua mukmin yang beriman yang bagus itu tentu saja yang terbaik itu adalah yang kuat fisiknya. Jadi ini orang-orang beriman, dua-duanya sama-sama beriman, bagus keimanannya. Apa yang membedakan mereka yang lebih baik dan dicintai oleh Allah? Pertama dari sisi fisiknya. Kalau keimanan dua-duanya bagus, ya, makanya dimaksud oleh hadis ini yang pertama kali yang paling bagus adalah imannya dulu. Kalau imannya sudah bagus, dua-duanya bagus imannya, maka di antara mereka yang terbaik adalah qawiyul jism, yang kuat fisiknya.
sama-sama kuat imannya, tapi fisiknya beda. Maka yang lebih kuat fisiknya tentu lebih baik. Ya. Kemudian kuatul fikrah, juga yang terbaik di antara mereka adalah kecerdasannya. Kecerdasan itu juga membedakan seorang mukmin yang kuat dengan yang lemah. Sama-sama mukmin tapi kecerdasannya beda, maka yang lebih cerdas tentu lebih baik dibanding yang kurang cerdas. Kuatul mal, kekuatan harta, tentulah orang-orang beriman yang lebih kaya lebih bagus bila dibanding orang-orang beriman yang miskin. Ya, dari sisi harta tentulah lebih bagus. Kuatul mal. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang mukmin yang terbaik. Tetapi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, walaupun Nabi membedakan antara yang baik dan lebih dicintai oleh Allah, tapi Rasulullah mengatakan wa fi kulli khair. Tapi dua-duanya atau semuanya ada kebaikannya. Ini Rasulullah ingin mengatakan bahwa tidak merendahkan yang satu dibanding yang lain, gitu maksudnya. Karena ini apa? Karena ini sama-sama orang beriman. Jadi tidak berarti merendahkan orang-orang yang lemah fisiknya, orang-orang yang miskin itu direndahkan karena mereka yang lebih kuat fisiknya atau lebih kaya, tidak. Kenapa? Dua-duanya kata Nabi ini orang baik, dua-duanya tentu di sisi Allah ada yang lebih baik, tapi dua-duanya baik. Kan begitu. Di antara yang baik pasti ada yang lebih baik, kan begitu. Di antara yang buruk pasti ada yang lebih buruk. Ya, sama baik juga begitu. Di antara yang baik pasti ada yang lebih baik. Makanya Rasulullah mengatakan ini dua-duanya bagus. Kenapa? Dua-duanya beriman. Hanya yang membedakan mereka itulah fisiknya, hartanya, kecerdasannya. Itu yang membedakan mereka. Jadi dua-duanya baik kata Nabi SAW. Nah, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala membedakan tingkatan keimanan seseorang itu di sisi Allah. Karena kalau iman secara umum itu kan pengertiannya orang-orang yang masih meyakini Allah sebagai Rabbnya. Itu iman secara umum. Maka dalam Al-Quran surah Fatir itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ini tingkatan orang beriman di sisi Allah. Coba kita posisikan diri kita tingkatan yang mana gitu. Yang pertama, tapi ini masih orang beriman, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini orang-orang beriman, dan Allah mengakui bahwa mereka ini adalah hamba-hambanya Allah. Karena Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, kata Allah. Jadi ini orang-orang pilihan sebenarnya. Dan mereka ini orang-orang beriman kepada Allah, masih beriman kepada Allah, tapi ada tingkatannya. Yang pertama kata Allah, zalimul li nafsihi. Mereka memang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah sebagai Rabbnya. Cuman sayangnya kata Allah, mereka masih menzalimi diri mereka sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan apa yang dimaksud dengan mereka menzalimi diri sendiri. Orang-orang ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Salat wajibnya diremehin gitu loh. Tapi masih salat, masih salat. Mereka ini masih salat, cuman dianggap remeh salat wajibnya. Pokoknya hal-hal yang wajib itu diremehin. Kadang-kadang sholat, kalau lagi eling sholat dia, lagi ingat gitu, lagi ingat sholat. Kalau enggak, ya enggak. Ya, kan ada orang-orang begitu. Ada enggak Pak? Yang kalau sholatnya tuh kadang-kadang ya Jumatan aja gitu ke masjid. Ada enggak? Banyak kan? Atau yang lebih parah itu kalau sholatnya cuma sholat Id doang. Ya, kalau Id tuh Lebaran
bajunya paling bagus, datangnya paling cepat, duduknya paling depan. Tapi sekali-kalinya setahun sekali itu sholatnya. Ada kan Pak? Ada pasti. Ya. Baik. Nah, ini orang yang paling rendah nih tingkat keimanannya kepada Allah. Mereka masih menzalimi diri mereka. Bagaimana cara mereka menzalimi diri? Mereka masih melakukan perbuatan yang haram. Mereka meremehkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ini banyak nih orang beriman, tapi kalau ditanya kepadanya, beriman nggak kepada Allah? Beriman, dia yakin kepada Allah. Percaya nggak kalau ada surga dan neraka? Dia percaya. Ya, tapi ini paling rendah tingkatannya. Dan ini siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Ya, yang kedua, wa minhum muqtasid, kata Allah. Yang kedua, golongan tengah. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, siapa golongan tengah ini? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajibannya kepada Allah bagus. Jadi amalan-amalan wajib itu bagus mereka lakukan dengan rutin. Perbuatan-perbuatan haram mereka tinggalkan. Ini tingkatan kedua nih, tengah nih. Hal yang haram mereka tinggalkan semuanya. Yang wajib-wajib mereka lakukan dengan baik. Cuman sayangnya amalan-amalan sunnah mereka berat untuk melakukannya. Dan hal-hal yang makruh pun masih dilakukan. Tapi amalan sunnah itu kadang-kadang sih masih ada yang dilakukan. Dan yang makruh itu juga kadang-kadang masih dilakukan. Begitu maksudnya. Tapi kalau yang wajib dilakukan dengan baik, yang haram juga ditinggalkan. Cuman sunnahnya ini mereka lemah. Kadang dilakukan, kadang enggak. Makruh juga begitu. Yang makruh kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Kira-kira ada nggak orang yang kayak begini, Pak? Pak, banyak ya. Atau kita masuk yang kedua ini, jangan-jangan. Bisa jadi kan? Yang sunnah-sunnah kita masih berat. Puasa sunnah masih berat. Ya, puasa sunnah masih berat, Senin Kamis. Ya, atau tilawah Quran kita masih berat. Salat sunnah kita masih berat. Tapi kadang-kadang sih masih dilakukan, cuman berat gitu. Ya. Ini golongan yang kedua. Tapi dibanding yang pertama, ini lebih bagus. Gitu. Karena yang sunnah masih dilakukan, yang wajib dilakukan bagus, yang haram ditinggalkan. Gak mau lagi tuh yang masalah haram mereka tidak mau. Tapi kalau yang makruh kadang-kadang masih dilakukan gitu. Yang sunnah-sunnah berat untuk melakukannya. Ini golongan kedua. Tingkatan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Allah, ini yang paling baik. Sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka ini disebutkan oleh Allah orang-orang yang mendahulukan kebaikan-kebaikan. Tingkatan yang paling tinggi. Ya. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajibannya dengan baik, meninggalkan yang haram, menghidupkan yang sunnah, dan meninggalkan semua perbuatan makruh. Ini tingkatan paling tinggi. Kalau kita masuk golongan ini, luar biasa nih. Golongan yang ketiga. Ini tingkatnya tingkat sudah paling tinggi. Karena yang sunnah-sunnah itu dihidupkan semuanya. Yang makruh ditinggalkan. Apalagi yang syubhat, buat mau udah nggak dilirik udah. Yang makruh aja ditinggalin, apalagi yang syubhat. Ini tingkatan paling tinggi. Nah di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu ini kan lebih bagus. Tentu ini lebih baik. Tapi semuanya ini baik. Kenapa masih beriman kepada Allah? Gitu loh maksudnya. Maka Nabi sebutkan wa fi kulli khair. Semuanya itu ada kebaikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman hanya ada tingkatannya di sisi Allah. Cuma ada tingkatan di sisi Allah. Itu yang membedakan mereka. Baik, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, setelah mengatakan bahwa semuanya ada kebaikannya, baik yang lemah mau yang kuat maupun yang lemah, semuanya ada kebaikan. Kenapa? Karena mereka semuanya masih beriman kepada Allah. Dan adanya tingkat-tingkat orang beriman di sisi Allah itu dengan membedakan amalan-amalan mereka kepada Allah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka
wasta'in billah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan dalam hadis itu, bersemangatlah engkau, kata Nabi, dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, dan selalulah minta pertolongan kepada Allah. Ini buat semangat kita nih, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, kata Nabi, dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Apa maksudnya bersemangat di situ? Kalau melakukan sebuah amalan, maka seriuslah melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya, jangan asal-asalan, gitu maksudnya. Makanya Nabi mengatakan, Pak, tentang salat, Nabi mengatakan begini, idza qumta fis salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau mendirikan salatmu, kata Nabi, maka salatlah engkau seperti orang yang akan berpisah selamanya. Apa itu maksudnya? Salatlah engkau dan seperti orang yang akan mati. Tapi bukan gerakannya yang males. Allah, emang kayak orang mati sih. Bukan begitu maksudnya. Semangat itu, apa ini maksud dengan seperti orang yang akan meninggalkan atau berpisah selamanya? Salatlah engkau, jadikan salatmu itu adalah terakhir bagimu. Gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kamu bisa khusyuk, kamu serius, bersungguh-sungguh melakukannya. Setiap amalan yang kita lakukan, memang dalam hadis itu Nabi mengatakan hanya salat, tapi sesungguhnya maksud Nabi, amal apapun yang engkau lakukan, maka lakukan amal itu dan jadikan itu adalah yang terakhir bagimu. Kayak salat maghrib tadi, jadikan salat maghrib kita yang tadi adalah yang terakhir bagi kita. Amin. Mudah-mudahan salat maghrib tadi yang terakhir bagi kita. Amin. Nggak ada yang berani, sendiri doang. Kenapa mesti takut kita? Amin atau tidak aminnya, kalau terakhir udah. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun itu yang terakhir, dan kalaupun terjadinya di sini, nggak apa-apa. Ini malam Jumat, betul nggak, Pak? Malam Jumat ini malam yang mulia. Ya, kalau meninggal kita malam Jumat, insya Allah husnul khotimah. Amin. Apalagi kalau meninggalnya di taklim, di masjid. Amin. Mudah-mudahan tadi yang terakhir salat maghrib kita. Oh, semakin berani kan? Yang amin siap-siap aja tuh. Tapi amin atau tidaknya, dan kita menginginkan adalah husnul khotimah. Ya, kita menginginkan husnul khotimah. Maka oleh karena itulah maka Nabi mengatakan, setiap amal apa yang engkau lakukan, maka jadikan itu yang terakhir. Supaya apa? Engkau bisa khusyuk dalam melakukannya, bersungguh-sungguh khusyuk, gitu maksudnya. Jadikan itu yang terakhir. Masya Allah. Makanya tuh ada sebuah kalimat orang-orang bijak mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, tapi beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu besok bakal mati. Itu maksudnya. Jadi menjadikan amal itu sungguh-sungguh. Ini kayak taklim sekarang ini, benar-benar gitu taklimnya. Anggap ini taklim yang terakhir. Amin. Oh, amin terus dah. Tapi bisa jadi, siapa yang bisa menentukan, ya kan? Baik. Jadi ini maksud dari Nabi bersemangat itu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam beribadah kepada Allah. Apapun yang kau lakukan, engkau tilawah Quran, maka jadikan tilawahmu yang saat itu adalah yang terakhir bagimu. Saat engkau berzikir kepada Allah, maka jadikan zikirmu itu adalah yang terakhir bagimu. Saat apapun kebaikan yang engkau lakukan, jadikan itu adalah yang terakhir, gitu maksudnya. Supaya kita bisa menghadirkan hati kita. Ya. Itu semangat. Itu maksud dengan semangat. Yang kedua, makna bersemangatlah, kata Nabi dalam hadis ini, dalam hal yang bermanfaat bagimu, memperbanyak melakukan amal soleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Amal soleh itu adalah investasi akhirat kita. Kalau hari ini kita kumpulkan amal soleh kita buat sebanyak-banyaknya, itu merupakan investasi akhirat bagi kita. Amal soleh itu apa aja, pokoknya yang baik, bermanfaat buat orang, bermanfaat bagi kita. Apalagi kalau kita lebih mengutamakan manfaat buat orang lain. Karena Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau bisa kita selalu memberikan manfaat buat orang lain. Jangan malah sebaliknya. Jangan kehadiran kita itu membuat orang menjadi gelisah. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang itu pusing gitu. Jadi masalah gitu maksudnya. Tapi bagaimana kehadiran kita membuat orang semuanya senang dengan kita? Itulah orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat tuh Pak, ngelihat wajahnya aja orang senang. Itu orang bermanfaat. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang baik, menebarkan kebaikan. Jangan pernah melihat kepada siapa kita melakukan kebaikan, jangan pernah. Dan jangan pernah kita berharap ketika melakukan kebaikan kepada seorang mengharapkan balasan darinya, jangan. Karena yang akan membalasnya bukan dia, tapi adalah Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dalam surah Al-Isra, kalau kamu berbuat baik, jika engkau berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu untukmu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, juga untukmu. Nih saya tanya Bapak nih, duduk kita taklim di sini buat siapa ini? Buat siapa? Buat Allah? Buat orang? Kagak. Buat siapa? Kita. Buat saya bukan juga. Buat sendiri. Ini investasi akhirat. Duduk kita di sini mendengarkan taklim, investasi akhirat. Ya kan? Semakin lama kita duduk di sini, semakin besar pahala Allah berikan sampai menjelang Isya. Tahu nggak Bapak, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang duduk menunggu sholat untuk sholat berikutnya, selama itu Allah nilai dia seperti orang yang sholat. Selama itu seperti orang yang sholat, selama dia tidak batal wudhunya. InsyaAllah. Jadi kita ini dinilai orang seperti orang yang sholat. Makanya saya bilang tadi, kalau kita meninggal lagi begini, husnul khotimah, karena kita lagi sholat umpamanya. Ya, apalagi kalau yang ceramah meninggal lagi ceramah, bagus. Tapi kalau saya jangan sekarang dulu. Ini kan belum selesai. Ini kan belum selesai. Kalau ya. Jadi gitu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud dengan bersemangatlah, pertama, bersungguh-sungguh dalam beribadah itu. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Apapun kebaikan itu lakukan. Tidak hanya sifatnya ukhrawi, dunia pun sifatnya lakukan, duniawi. Ya, sifatnya ukhrawi itu kan sudah jelas, tilawah Quran, amal soleh untuk sifatnya ukhrawi, salat sunnah, sedekah, sifatnya ukhrawi. Ada sifatnya duniawi, banyak amal soleh itu. Apa diantaranya? Banyak. Lihat sampah, begitu kita keluar, ambil. Amal soleh apa bukan Pak? Soleh Pak. Keluar dari masjid kita ngeliat sampah, ambil, taruh ke tong sampah, amal soleh. Emang sekecil, tapi nilainya di sisi Allah, Masya Allah. Ingat nggak Pak sebuah kisah? Ada seorang pedagang ibu, pedagang pedagang makanan. Setiap pagi dia buka lapak makanannya, makanan-makanan cemilan yang kayak risol begitu-gitu tuh dibuka. Ada juga yang manis-manis tuh, ya itulah pokoknya ya, yang banyak dibuka. Tapi itu setiap dia buka dagangannya tuh Pak, ini kisah ya, setiap buka dengan nenek-nenek ini, setiap buka dagangannya itu gula merah itu yang ada berair itu selalu diteteskan ke tanah setetes. Ada yang merhatiin, akhirnya tuh yang merhatiin nanya sama ibu ini, apa tujuannya gitu.
Kata ibu yang pedagang ini, aku ingin berbagi rezeki. Dengan siapa? Semut. Kalau ku teteskan di situ, kata dia tidak lagi susah-susah untuk mencari makan, maka aku berbagi rezeki darinya. Coba kepikir nggak sama kita? Kagak. Tapi bagi dia kepikir. Makanya seorang kemarin yang meninggal di Makkah itu, Mbah, yang punya pesan Mbah Maimun, itu banyak kata-kata bijaknya, Pak. Salah satunya kata-kata bijak dikatakan, jangan dianggap remeh ketika saat kita melihat seekor semut yang sedang kesusahan. Ketika kita bantu dia sedang kesusahan seekor semut, itu bisa jadi, kata dia, itu adalah pembebas bagimu kelak azabmu di akhirat. Cuman semut doang. Tapi kebaikan atau tidak? Kebaikan. Mana pernah kepikir kita begitu? Ya kan? Di kamar mandi banyak semut, disiram habis tuh, habis hanyut semua senyum. Betul nggak, Pak? Iya, nggak kepikir sama kita. Padahal itu adalah kebaikan seekor semut. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika melewati lapangan, ngomong seekor komandan semut itu mengatakan, sebentar lagi tentara Sulaiman akan melewati lapangan ini, semuanya minggir. Kalau nggak diinjek kita sama kuda-kudanya tentaranya Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman mendengarkan ucapan dia. Dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengarkan ucapan komandan semut. Akhirnya apa kata Nabi Sulaiman kepada seluruh para tentara, mengatakan semuanya lewat pinggir lapangan. Kenapa? Di tengah-tengah lapangan ini banyak semut yang sedang berbaris. Bayangin coba. Pada semut doang. Kita memang nggak kepikir kita begitu. Tapi itu kebaikan. Ya, kebaikan. Maka karena itu tebarkan kebaikan. Makanya dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'u kita, itu perbanyaklah amal solehmu, perbanyak kebaikanmu kepada siapa saja, hatta kepada binatang sekalipun lakukan kalau masih bisa kita melakukan kebaikan itu. Jangan dianggap remeh. Mentang-mentang kucing ngambil ikannya, habis kucing dihajar sama dia. Ada kan, Pak? Kucing ngambil makanan di atas meja dia, ketahuan sama dia. Dikejar sama sapu, dilempar, habis tuh kucing. Tapi tuh makanan ketinggalan, gak jadi kebawa. Kenapa? Takut kucingnya. Betul gak, Pak? Saya bukan pengalaman, tapi emang begitu. Gak kemakan tuh. Kucingnya kabur karena ketakutan. Masya Allah. Padahal yang salah bukan kucingnya. Siapa yang salah? Yang punya makanan. Kenapa dibuka? Yang namanya kucing gak punya akal, diambil sama dia. Tapi kita marahnya kayak apa? Dia nggak punya akal. Kalau orang jadi kucing garong baru. Ini kucing binatang, jangan. Kasih dia kesempatan. Kalaupun ketahuan nih, Pak, jangan ditakut-takutin, udah biarin. Kalau perlu ngomong sama dia, makan, habisin, begitu. Tapi ingat, besok jangan begini lagi ya. Begitu, Pak. Mudah-mudahan kucingnya ngerti gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau kita hajar dia tidak punya akal. Siapa yang salah? Kita menyiksa. Hati-hati lo nyiksa kucing atau binatang, apapun bentuk binatangnya. Jangan kita semena-mena terhadap mereka. Karena mereka juga makhluk Allah dan punya hak. Tadi lakukan kebaikan itu. Ini maksud oleh Nabi, tebarkan kebaikan. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang sekalipun. Lakukan kebaikan itu. Baik ya. Nah, dalam hal melakukan amal soleh itu kata Nabi, wasta'in billah. Tetap engkau minta tolong kepada Allah. Jangan kita merasa sombong. Itulah makanya ya Bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau toh memang kita hebat dalam masalah amalan sunnah, salah satu amalan sunnah, jangan kita mengecilkan orang lain yang tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Ini kadang-kadang mentang-mentang kita puasa Senin Kemisnya bagus, orang yang nggak bisa puasa Senin Kemis kita lecehin. Jangan. Bisa jadi dia hebat dalam amal sunnah yang lain, betul tidak? Bisa jadi, mungkin sedekahnya bagus. Setiap pagi subuh dia sedekah. Atau mungkin dia lemah dalam sedekah atau puasa sunnah, tapi tilawah Qur'annya setiap hari 1 juz. Bisa jadi.
Ternyata kita enggak, gitu kan? Atau mungkin lemah dalam tilawah Qur'annya, tapi sholat tahajudnya setiap malam. Oh, ada loh orang yang begitu. Karena tidak semua kita mampu melakukan semua amal. Jangankan kita, para sahabat Nabi pun tidak mampu melakukan semuanya amalan saleh itu. Bapak tahu Anas bin Malik, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, 10 tahun tinggal di rumah Nabi, menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Disebut Anas bin Malik itu khadimu Rasulullah. Dia pelayan Nabi, karena setiap saat dia melayani kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW. Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi. Tapi dia pernah mengatakan, apa kata Anas bin Malik? Kalau puasa sunnah, saya memang lemah. Anas bin Malik sahabat Nabi mengatakan, puasa sunnah memang saya lemah, kata dia. Tapi lemahnya dia puasa sunnah, dia ganti. Tapi kata dia, setiap kali aku tidak puasa sunnah, dia ganti dengan apa? Ngasih makan orang miskin 30 orang. Setiap kali dia tidak puasa sunnah, dipanggil orang miskin, makan ke rumahnya 30 orang. Kita begitu nggak, Pak? Oh, kita mah puasa enggak, ngasih makan juga enggak. Itu Anas bin Malik. Ya, tapi artinya apa? Dia sudah mengatakan kalau puasa sunnah saya memang lemah. Gitu. Oleh karena itulah maka masing-masing kita punya mungkin gitu ya. Dari sekian banyak amalan sunnah itu, mungkin ada satu amalan sunnah itu yang hebat pada dirinya. Itu bisa jadi. Itulah sebabnya kita tidak boleh, ketika seorang tidak mampu seperti apa yang kita lakukan, jangan merendahkan orang lain. Belum tentu, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Harus begitu. Maka oleh karena itulah, wasta'in billah, dalam melakukan amal-amal solehmu itu, kata Nabi SAW, minta pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Makanya setiap selesai sholat itu ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu Pak, doa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu agar aku bisa selalu untuk berzikir dan beribadah kepadamu dengan cara yang terbaik, dengan ibadahku yang terbaik. Minta tolong kepada Allah. Jangan kita merasa hebat, sudah hebat ibadah, enggak minta tolong kepada Allah. Karena Allah yang memberikan pertolongan itu kepada kita, dan Allah yang menguatkan kita. Allah yang menguatkan kita dalam setiap amal-amal yang kita lakukan itu. Usta'in billah. Wala ta'jaz. Lanjutan hadis itu, wala ta'jaz. Jangan engkau, kalau ta'jaz itu, ajazun itu artinya lemah. Maksudnya dalam hadis ini, jangan engkau lemah itu, jangan engkau malas melakukannya. Kalau dalam syarah hadis ini dikatakan, ai la taksal wa la tata'akhkhar. Jangan engkau malas, jangan engkau selalu mengundur-mundur dari perbuatan-perbuatan baik itu. Itu maksudnya. Kata Nabi, semangat engkau minta pertolongan kepada Allah, jangan engkau suka menunda amalan kebaikan itu. Jangan malas, kata Nabi. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Wala ta'jaz. Yang kadang-kadang kita suka nunda. Itu sebabnya Nabi mengatakan badiru bil a'mali salihan. Segera lakukan amal-amal soleh itu, kata Nabi. Jangan suka ditunda. Tahu nggak Pak? Rasulullah SAW itu, saking Nabi tidak mau menunda sebuah perbuatan baik, selesai sholat asar Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi berdiri di tempat duduknya, langsung pulang, melangkahi saf-saf para sahabat. Karena masih utuh semuanya, karena habis salam Nabi langsung berdiri, langsung keluar dari masjid, melangkahi saf-saf sahabat. Tapi setelah itu nggak berapa lama, balik lagi Nabi ke tempat duduknya. Para sahabat nanya, ini nggak biasanya, kata para sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Selesai aku salam tadi, kata Nabi, aku ingat di rumahku itu ada emas yang belum dibagikan. Apa istilahnya gitu ya? Ya pokoknya sebengkah emas lah begitu yang belum bagiin. Saya ingat, kata Nabi, saya nggak mau menunda kebaikan itu. Makanya tadi sepulang saya suruh istri saya untuk membagikan langsung, maka saya balik lagi sini. Bayangin, saking Nabi tidak mau menunda sebuah kebaikan. Kalau kita kan enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid ini. Santailah. Masih ada soal waktu komat 7 menit lagi, santai. Ada enggak, Pak?
kecuali yang muazin. Kalau muazin harus duluan. Jadi kita suka begitu, suka menunda sebuah kebaikan itu, masya Allah. Padahal belum tentu ada kesempatan kita. Begitu kita tunda, belum tentu ada kesempatan kita untuk melakukannya. Maka jangan pernah menunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita kalau suka kita menunda sebuah kebaikan. Itu cirinya orang, kata Nabi SAW dalam hadisnya, orang yang suka menunda sebuah kebaikan atau memperlambat dirinya sebuah kebaikan, emang sih tetap dilakukan tapi ditunda, diperlambat gitu. Nanti masuk surganya juga lambat. Masuk surganya juga lama. Ngesot kali masuk surganya. Kalau bisa ngesot gitu. Jadi karena itu wala ta'jaz, kata Nabi, jangan malas, lakukan, jangan tunda, wala tata'akhir. Jangan kau suka mengakhirkan sebuah kebaikan itu. Jangan suka engkau menunda, lakukan, segera lakukan. Itu kebaikan. Tapi kalau keburukan, tunda. Ini kadang-kadang kita kebalik. Kalau keburukan langsung, tapi kalau kebaikan ditunda. Giliran duniawi aja cepat, begitu ukhrawi lambat. Kebalik kita. Taib, cuma yang diberikan dari Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kenapa? Ahli ilmu dengan Taib. Siapa yang lebih tinggi? Taib, jazakallah khair. Ibadah itu harus dengan ilmu. Memang ibadah itu harus dengan ilmu. Berarti kalau begitu, mana yang lebih tinggi? Orang yang berilmu kalau dia mengamalkan ilmunya dalam ibadahnya kepada Allah. Itu lebih tinggi, karena ibadah itu harus dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu, khawatirnya melakukan satu kesalahan. Khawatirnya. Maka oleh karena itu orang yang berilmu dan beriman lebih tinggi kedudukannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kenapa? Karena gini, Pak. Nikmatnya sebuah ibadah itu kalau kita paham. Betul tidak? Kita bisa menikmati sebuah ibadah itu kalau kita paham. Tapi kalau kita nggak paham, kita nggak bisa menikmati. Cuman ikut-ikutan aja, kenapa? Nggak ngerti kita. Kalau saya analogikan gini, ada sebuah HP. HP ini canggih, dipegang oleh dua orang. HP-nya sama-sama canggih dua-duanya nih. Yang satu ngerti nih HP, paham dia. Tapi yang satu nggak ngerti, ngertinya cuma telepon aja udah. Ini kira-kira di antara yang dua ini mana yang lebih menikmati? Yang ngerti. Kenapa? Dia bisa manfaatkan semua fasilitas yang di HP itu. Dia ngerti, main apa aja dia bisa. Tapi yang satu ini nggak ngerti, dia cuma bisa nelpon doang, menerima telepon dan nelpon. Tentulah yang menikmati adalah yang lebih memahami. Analoginya begitu. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, faqihun wahid asyaddu ilallah min alfin ibad. Dipahami kalimat ini. Faqihun wahid asyaddu ilallahi min alfin ibad. Seorang yang faqih ini berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang sedang beribadah tapi nggak ngerti ilmunya. 1000 orang dibanding satu orang yang faqih, yang berilmu, mengamalkan ilmunya, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang sedang beribadah tapi nggak ngerti, cuman ibadah doang. Perbandingannya. Maka itulah sebabnya para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Berilmulah engkau sebelum beramal. Pahamilah. Berarti kedudukannya orang berilmu. Tapi kalau mengamalkan ilmunya dalam ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau tidak diamalkan ilmunya, hanya memahami tapi tidak mengamalkan ilmunya, ada orang yang awam tapi ibadahnya luar biasa, dia lebih bagus.
Kenapa? Walaupun dia tidak punya, dia bisa hanya ibadah, tapi hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ngerti banyak ilmu tentang itu, tapi ibadahnya bersih. Daripada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, hanya sebatas ilmu yang ia miliki. Ini orang bahaya, bisa merusak malah. Itulah sebabnya ilmu dengan iman itu harus sejalan. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya. Supaya gitu. Supaya mendapatkan keimanan. Baik, jazakallahu khair. Supaya mendapatkan keimanan itu jelas bahwa mencapai keimanan yang sempurna itu kan dengan ibadah kepada Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwa Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu kenapa Nabi mengatakan bahwa keimanan itu sempurna, akhlak jadi baik? Karena buah dari iman itu adalah akhlak. Lalu bagaimana cara mencapai keimanan yang sempurna itu? Salimul aqidah. Akidah harus lurus. Benarkan akidah kita kepada Allah. Sahihul ibadah. Perbaiki cara ibadah kita kepada Allah. Matinul khuluq, akan menghasilkan akhlak yang baik. Jadi untuk mencapai keimanan sempurna itu dengan ibadah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan melakukan ibadah-ibadah kita, paling tidak menghidupkan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang hambaku ketika melakukan amal solehnya, aku suka kepadanya, tapi baru mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi ketika ia melakukan amal-amal sunnahnya, kata Allah, maka membuat ia aku cintai. Jadi ini dua ibadah ini harus jalan memang. Supaya iman kita lebih sempurna kepada Allah. Amalan wajibnya bagus, amalan sunnahnya dihidupkan. Amalan wajib membuat kita dekat dengan Allah, amalan sunnah membuat kita dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, tentulah keimanannya karena sudah sempurna kepada Allah. Oleh karena itu tuntutannya bagi kita memang dua-duanya harus jalan nih. Amalan wajib dan amalan sunnah itu hidupkan. Walaupun kecil, tapi hidupkan. Allah a'lam bishawab. Nanti kalau belum selesai, di luar kita selesaikan berdua. Ada lagi yang bertanya? Lanjutan hadis ini terakhir. Bahwa Rasulullah mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kata Nabi, apabila kamu ditimpa satu masalah, satu musibah, maka jangan pernah engkau mengatakan, andaikan aku tadi begini-begini, maka aku tidak akan kena musibah ini. Ini hati-hati nih Pak. Ini masalah keimanan nih kepada Allah nih. Kalau kamu ditimpa satu musibah, kata Nabi SAW, jangan pernah engkau mengatakan, kalau seandainya saya tadi begini-begini, saya nggak akan kena. Tapi apa yang harus kita katakan? Qul, kata Nabi, qadarullah. Katakan, kata Nabi, ini adalah takdir dari Allah. Kalau begitu itu kan biasanya nyari apa namanya? Nyari kambing hitam. Mengkambing hitamkan yang lain. Dan ini tidak boleh. Takdir Allah itu enggak boleh kita mencari kambing hitam. Katakan, kata Nabi, ini adalah takdir dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Enggak bisa kita larang-larang Allah. Kehendak Allah itu enggak bisa kita larang-larang. Maka jangan pernah kita mengatakan, coba kalau ada orang kecelakaan, coba kalau enggak berangkat, dia enggak bakal mati. Berangkat sih mati. Salah. Ini takdir. Enggak boleh kita mengatakan ucapan itu. Bolehnya ucapan seandainya itu dalam ini yang bentuknya haram nih Pak. Ucapan-ucapan seandainya yang bentuknya haram itu kapan saatnya? Pertama,
ketika ucapan itu untuk memprotes syariat Allah. Contohnya gimana? Kalau seandainya judi itu halal, maka saya sudah menjadi kaya. Ini ucapan seandainya tapi memprotes syariat Allah. Kenapa? Judi itu sudah jelas haram, tapi dia berandai-andai kalau seandainya judi itu halal, saya udah kaya raya. Dia berandai-andai dengan sesuatu yang haram. Ini nggak boleh. Tidak boleh kita berandai dengan sesuatu yang haram. Hati-hati nih kita nih. Hah? Iya. Kalau seandainya riba itu halal, wah udah dah. Saya udah, pokoknya udah banyak lah. Pokok duit saya mah. Harus hati-hati nih. Tidak berandai-andai dengan haram. Kedua, jangan berandai-andai dalam menentang takdir Allah. Contohnya tadi begitu. Ya, umpamanya kita katakan seandainya saya nggak sakit, tentu saya tidak akan kehilangan kesempatan ini. Kalau seandainya saya nggak sakit, pasti saya dapat. Hati-hati nih. Sakit itu karena apa? Takdir Allah. Jangan menentang takdir Allah dengan mengatakan andai. Tapi kalau sudah terjadi, itu mamanya ya. Kalau sudah terjadi nih, kita sakit nggak dapat, lalu kita mengatakan coba kalau saya nggak sakit, pasti saya dapat. Hati-hati nih. Berandai dengan melawan takdir Allah, menentang takdir Allah. Sama dengan berangkat. Andaikan dia tidak berangkat, maka dia tidak akan kena. Takdir Allah sudah menentukan. Takdir itu kita nggak bisa melarang. Nggak bisa berbuat apa-apa kita dengan takdir Allah. Atau kemudian kita mengucapkan berkata-kata andai dengan penyesalan. Ini juga tidak boleh. Apa umpamanya? Seandainya saya tidak ketiduran, tentu saya tidak akan ketinggalan. Ini juga penyesalan. Dia nyesal kalau dia tuh tadinya tidur. Nggak boleh. Bolehnya kapan? Ketika saat kita berangan-angan, ini belum terjadi. Kalau seandainya nanti saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah yang banyak. Boleh nggak berandai-andai begitu? Boleh. Kalau seandainya nanti saya jadi orang pinter, orang berilmu, saya akan ajarkan kepada yang lain. Boleh nih Pak. Tapi kalau sesuatu yang sudah terjadi kita berandai-andai, itu kata Nabi membuka pintu syaitan. Engkau akan menghilangkan takdir Allah dan engkau akan buka pintu syaitan. Makanya hati-hati dengan takdir Allah. Maka jangan pernah kita mencari kambing hitam ketika kita mendapatkan sebuah musibah lalu mengkambing hitamkan yang lain. Jangan. Tapi ada yang mau bertanya silakan. Ustaz, mengenai fenomena yang sekarang ini corona. Wah, kita apa meninggal dia karena corona? Gimana ucapannya? Nah, sudah itu diri kita sendiri pun takut juga berinteraksi kepada manusia. Apakah ini menjadi satu dosa juga? Baik, jazakallah khair. Baik, jazakallah khair. Gini, nggak ada orang meninggal karena corona, nggak ada orang meninggal karena covid. Yang ada orang meninggal ketika saat dia terkena covid. Beda nggak Pak maknanya? Beda atau tidak? Dia meninggal bukan karena covid, tapi dia meninggal saat dia sedang sakit corona. Beda atau tidak? Beda. Karena Allah ciptakan penyakit itu bukan untuk membunuh orang. Sakit Allah ciptakan bukan untuk membunuh orang. Jadi nggak ada orang yang mati karena sakit. Hanya adanya dia meninggal karena pada saat dia sakit. Gitu loh maksudnya. Gimana kita? Beda apa nggak Pak? Karena kenapa seperti itu? Karena ada orang yang tidak sakit pun meninggal. Iya kan? Dia meninggalnya kenapa? Karena dia kena covid. Oke lah, meninggal karena covid. Ada orang bertanya, dia meninggal kenapa? Enggak kenapa-napa. Sehat. Oh, berarti meninggalnya karena sehat. Iya kan? Betul tidak? Iya. Allah ciptakan sakit itu bukan untuk membunuh orang, tapi ini ujian. Kalaupun dia meninggal saat sakit, berarti emang takdirnya dia meninggalnya saat dia sakit. Selesai. Iya kan?
Nah itulah yang membuat kita takut. Akhirnya apa? Ini corona mati pasti ini, kena covid dia mati nih. Jangan. Katakan kepadanya, nggak ada orang mati karena sakit. Nggak ada juga orang mati karena kecelakaan. Banyak orang hancur tubuhnya tapi nggak mati. Banyak nggak Pak? Iya kan? Hanya orang kecelakaan itu hampir tubuhnya itu hancur tapi nggak meninggal. Kenapa? Emang bukan takdirnya mati. Jadi dia meninggal kenapa? Karena kecelakaan. Belum tentu meninggalnya saat kecelakaan. Gitu. Bukan karena kecelakaan. Banyak orang kecelakaan hancur tapi nggak mati. Ya, ini bermain dengan takdir. Makanya takdir ini kan pemahamannya ada dua paham aliran, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu memahami bahwa manusia itu punya kekuasaan, ngapain aja bebas. Itu paham Qadariyah. Paham Jabariyah, manusia itu nggak punya kekuasaan apa-apa, yang berkuasa Allah. Jadi dia sengsara atau tidaknya memang karena Allah. Itu Jabariyah. Sehingga manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ini bahaya juga nih. Yang pertama bahaya, yang kedua juga bahaya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil di antara keduanya. Apa itu? Ada saatnya kekuasaan Allah, ada saatnya manusia yang berbuat sendiri. Qadariyah dan Jabariyah ini diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tengahnya. Ada saatnya manusia itu yang berbuat, ada saatnya kekuasaan Allah. Kalau Qadariyah, manusia yang bebas, dia bisa mau ngapain aja, bebas dia, nggak ada campur tangan Allah, nggak ada sama sekali. Itu Qadariyah. Tapi kalau Jabariyah, manusia nggak bisa apa-apa, semuanya campur tangan Allah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil kedua-duanya, digabungkan pemahaman dari kedua-duanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya? Cukup. Jadi kesimpulannya, hadis ini menggambarkan kepada kita pertama bahwa kedudukan manusia di sisi Allah, orang-orang beriman di sisi Allah itu memang ada orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi dua-duanya semuanya adalah baik di sisi Allah. Ketika mereka adalah orang-orang beriman, baik itu yang kuat maupun yang lemah, semuanya ada kebaikannya kata Allah, kata Nabi SAW. Di sisi Allah semuanya ada kebaikannya. Lalu kemudian jangan pernah kita lemah dalam masalah ibadah kepada Allah. Bagaimana kita, keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah, kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, dan terus menebarkan kebaikan kepada siapa saja kita menebarkan kebaikan itu, karena ini adalah investasi akhirat kita. Jangan lupa, teruslah memohon pertolongan kepada Allah, karena semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, maka jangan pernah kita menyalahkan siapa-siapa dan jangan pernah berandai-andai. Tapi jadikan inilah takdir Allah dan introspeksi buat diri kita. Karena bisa jadi musibah itu adalah sebagai teguran Allah dan penghapus dosa bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tutup mulai.